Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan melakukan simulasi analisis statistik deskriptif menggunakan program SPSS. Berikut penjelasannya. Statistik deskriptif, dalam hal ini frekuensi, digunakan untuk mengetahui frekuensi kemunculan suatu variabel nominal. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui berapa banyak pria dan wanita yang ada dalam data penelitian. Bedanya dengan deskriptif ini adalah untuk mengetahui distribusi dari variabel, di antaranya variasi seputar mean, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dari suatu data, berapa standar deviasi, bagaimana variasi data. Kemudian, dalam uji deskriptif ini, kita juga akan mendapatkan nilai normalitas, dalam hal ini yaitu skewness dan kurtosis. Serta kita juga bisa mengetahui Z-score atau data yang termasuk data outliers. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui ukuran-ukuran ini pada data variabel gaji sekarang. Kita lihat dulu data yang dimaksud. Berikut data hasil penelitian yang akan kita analisis deskriptif, yaitu kita akan melihat berapa frekuensi kemunculan dari pria dan wanita, yaitu pada bagian jenis kelamin. Angka 1 ini merupakan pria, 2 ini merupakan perempuan. Kemudian kita akan melakukan analisis statistik deskriptif pada bagian gaji sekarang. Tahap pertama yaitu kita akan buka program SPSS seperti biasa. Kemudian kita melakukan import data dari data Excel yang tadi. Kita pilih data yang ini. Setelah tampil seperti ini, maka bagian jenis kelamin ini yang akan kita lihat berapa frekuensi kemunculan pria dan wanita karena datanya sangat banyak, sehingga kita bisa menggunakan statistik deskriptif. Kemudian kita akan melihat berapa rata-rata, nilai maksimum, minimum, serta variasi data pada bagian gaji sekarang. Pertama kita ke variable view untuk memberikan label pada jenis kelamin, kemudian gaji sekarang supaya lebih jelas. Selanjutnya pada bagian value, kita akan berikan label untuk angka 1 yaitu pria, dan angka 2 merupakan wanita. Kemudian OK. Selanjutnya kita ke data view dan klik bagian analyze. Kemudian klik bagian deskriptif statistik, kemudian bagian frekuensi diklik. Selanjutnya yang akan kita lihat yaitu bagian jenis kelamin, masukkan ke dalam variabel, kemudian klik bagian chart, pilih bar, kemudian continue, dan OK. Data hasil output SPSS seperti ini, di mana pada bagian jenis kelamin, pria dan wanita frekuensinya, untuk pria jumlahnya 255, kemudian untuk wanita 216. Jadi total data pria dan wanita yaitu 471, dan ini merupakan bar chart pada pria dan wanita. Nah, selanjutnya untuk deskriptif, kita akan melihat berapa rata-rata, nilai minimum maksimum, standar deviasi, serta bagaimana normalitas dari data, yaitu khusus untuk gaji sekarang. Di bagian data view, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik bagian deskriptif, masukkan gaji sekarang ke bagian variable, kemudian klik save standardized values as variable, kemudian pilih bagian option, klik standard deviation, mean, range, kurtosis, skewness untuk melihat normalitas data. Kemudian continue, OK. Hasil output statistik deskriptif, yaitu untuk gaji sekarang, jumlah data 471, jadi N ini merupakan banyaknya data, jumlah data, kemudian nilai minimum dan maksimum,
minimum ini merupakan nilai terendah dari data, yaitu gaji sekarang. Data gaji sekarang nilai terendahnya 15750 pada bagian minimum. Kemudian nilai maksimum, nilai tertinggi yaitu pada bagian maksimum statistik. Kemudian ada range. Range ini merupakan hasil pengurangan antara maksimum dan minimum. Kemudian ada mean, rata-rata. Kemudian ada varian data, yaitu pada bagian skewness dan kurtosis. Pada bagian skewness dan kurtosis, ini untuk melihat distribusi data. Suatu data terdistribusi secara normal jika mendekati nilai 0. Akan tetapi, untuk memastikan distribusi ini, maka perlu dilakukan uji normalitas. Pada data ini, pada bagian skewness dan kurtosis, nilainya lebih dari 1 sangat tinggi sehingga data ini memungkinkan tidak terdistribusi secara normal. Akan tetapi perlu dilakukan uji normalitas untuk memastikan distribusi data ini. Selanjutnya, untuk statistik deskriptif, kita juga bisa mengetahui nilai Z-score, yaitu untuk melihat nilai yang outliers. Jadi ini adalah nilai Z-score yang muncul setelah kita melakukan analisis deskriptif. Nah, pada bagian nilai Z-score ini kita bisa melihat ada data yang outlier, yaitu angka 4. Nilai yang outlier ini atau data yang outlier ini pada bagian 18 ini bisa dihilangkan karena dapat mempengaruhi distribusi data dan nilai ini berbeda sangat jauh dengan nilai yang lainnya atau data yang lainnya. Demikian penjelasan terkait statistik deskriptif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video kita terkait analisis statistik yang lain. Dukung terus channel kita dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.